Jangan ditiru guys, serius. Aerator ya? Iya, kasih aerator nih, kasih aerator bentar. Tapi kalau ikan nggak ada mental jangan disisir, karena keriting ya itu kalau bisa jangan disisir ya. Soalnya dia biasanya pengalaman saya di ekor sebelumnya itu kalau habis dipotong. Ini nggak kita sisir ya guys ya. Kenapa kita nggak sisir? Karena sebelumnya kita... Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke guys, jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah salon auranti guys. Jadi kalau sebelumnya ini di sini di awal saya mau tekanin ke kalian dulu bahwa saya ini jangan sampai ada kata-kata kayak gini, menyiksa hewan dengan gaya. Biasanya ada beberapa orang yang memang nggak suka dengan tindakan atau perilaku kayak motong ekor terus nyerit, itu beberapa orang pasti nggak suka dan itu pro kontra. Tapi di sini saya jelaskan, saya sendiri salah satu orang yang paling nggak suka sebenarnya dengan yang namanya salon nyalon ikan tuh saya nggak suka. Tapi dalam tanda kutip ya, terkecuali ikan memang perlu disalon. Contoh seperti ada cacat di bagian sirip, dorsal yang ngelipet-ngelipet, atau yang bengkok, ekornya yang keriting, itu memang secara nggak langsung kita memang punya pilihan. Ikan harus diambil tindakan untuk disalon atau enggak, itu pilihannya kita. Tapi kalau saya pribadi, ini satu yang mau kita salon adalah si pocong. Ini bukan ikan saya kebetulan, ini ikan sudah laku sudah lama sekali. Dan kebetulan ikan ini kemungkinan 1 bulan ke depan kita akan bawa ke ownernya. Makanya requestan dari ownernya sendiri juga minta disalon. Nah di sini kebetulan, jadi ikan ini disalon bukan tujuannya untuk gondrongin ikan lah atau apa, itu enggak. Jadi di sini mungkin nanti saya akan jelasin juga buat teman-teman yang belum terlalu paham tentang manfaat dari disalon, atau satu manfaat dari dipotong ekor, manfaat dari diserit, dan apa kekurangannya diserit sama potong ekor. Itu kita juga bakalan jelasin juga. Nah sebelum itu di awal berarti udah clear ya, jadi jangan sampai ada yang komen bahwasanya ini penyiksaan atau enggak, itu kembali lagi guys. Kalau emang nggak ada sebab dan maksud terus iseng-iseng coba-coba kayak gitu, ya itu mungkin bisa dikatakan penyiksaan. Tapi kalau memang tujuannya untuk merapikan ikan yang cacat dan lain sebagainya, itu seharusnya enggak. Karena saya sendiri juga salah satu orang yang nggak suka sebenarnya melakukan salon menyalon. Tapi karena memang posisi ikan cacat, ekornya keriting, ya emang mau nggak mau harus dipotong. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Nah sekarang di sini kita bakalan nunjukin mulai dari step paling awal, yaitu cara bius ikan. Kebetulan saya biusnya pakai rokok. Nah caranya gini, aduh ikannya udah lompat nih, galak kali kan ini guys. Nah jadi yang pertama kita bakalan ambil dulu airnya dari sini secukupnya aja. Nah kurang lebih segini guys, ini mungkin 1 liter lah, 1 literan atau setengah liter. Kita pakai 1 batang rokok. Nah ini kita pakai 1 batang, ini rokok biasa. Ini kebetulan saya pakai Surya. Ini kebetulan yang mahal nih guys, kalau Surya nih mahal nih. Saya tadinya mau cariin mil atau yang lain sebenarnya, tapi nggak ada, adanya Surya. Nah setelah tembakaunya masuk seperti ini akan kita diamkan. Ini saya aduk dulu ya. Ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit sampai benar-benar zat tanin yang terkandung pada tembakau itu benar-benar apa ya, bercampur rata dengan si air. Nanti setelah itu baru ikannya kita masukin pelan-pelan. Nanti pokoknya kita lihat step by stepnya. Kalau gitu ini airnya kita diemin dulu kurang lebih 15 menit sampai 10 menit. Oke kalau gitu kita lanjut lagi nanti. Nah oke guys, jadi ini kurang lebih udah nggak sampai 15 menit sih ya, saya cuman sampai 5 menitan. Nih kalian lihat airnya udah berubah jadi kuning, tanin dari tembakau tadi udah bercampur sama air larut, baru kita masukin si ikan. Nah ini saya jaring dulu ya guys ya, saya langsung pakai jaring aja. Bentar, pelan-pelan. Nah ini kita masukin ikannya. Setelah itu kita coba pantau aja ya guys ya, kita pantau aja. Saya tutup dulu atasnya. Nah oke, kita pantau dulu ikannya. Dan ini guys, ini kalian wajib cari ini nampan. Jadi ini pakai tempat operasinya nanti, jadi biar nggak bingung kalian kalau udah ada nampan. Nah ini dia ikannya, kita biarin aja guys. Jadi biarin di dalam sampai saya sendawa teman, sampai sekiranya nanti ikan tuh udah kelihatan kayak apa ya, udah mulai lemas kayak itu, baru kalian angkat, kalian masukin sini deh, aman.
Oke, kalau gitu ini proses pembiusan, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi salah satu ikan kalau sudah mau pingsan tuh dia sering keluar gelembung guys. Nah kayak ini udah mulai keluar gelembung nih. Ntar guys ya, ini kita buka aja kacanya karena udah nggak lompat deh ikan. Nah ini guys, ikan udah mulai lemes, udah kelihatan nih ikan udah mulai pucat warnanya. Ini dia, ini proses pembiusannya. Jadi ikan udah mulai lemas, terus ngambil udara ke luar air. Ini kita biarin dulu, ini proses nih guys. Jadi kalian nggak usah panik, prosesnya emang kayak gini nih dia. Semoga ikannya baik-baik aja guys ya. Karena saya sebenarnya paling males banget kalau udah nyalon kayak gini nih guys gitu. Nah ini dia buat ikannya. Nah udah mulai lemas nih guys. Oh masih ada tenaga dia guys, kan masih ada tenaga. Warnanya oranye ikan ini guys. Nah nih udah lemes banget ini guys. Nih aku pegang ya. Nah, udah mulai tak berdaya nih, tapi masih ada tenaga. Jadi aku biarin dulu sampai bener-bener ikannya lemes. Nah, biarin dulu sampai lemes. Nah ini ya guys, barnya bagus banget nih guys, rapi, super rapi. Coba aku angkat ya guys ya. Oh udah cukup nih guys. Dit, ini pegangin. Oke, karena udah lemas banget nih guys. Ini kita masukin airnya ke sini. Wah nih lendir nih guys, ini ikannya banyak keluar lendir. Nah udah, setelah itu di sini langsung ke titik poin ya guys ya nih. Jadi dia bengkok, kelihatan nggak? Nih, jadi di bagian sini nih keriting parah. Jadi kita ambil dari sini. Ini motongnya agak dalam nih guys, agak banyak motongnya ini. Wah ini bisa nggak nih ya? Soalnya sulit banget ini guys, kayak gini nih guys. Makanya saya malas ngambil kerjaan kayak gini nih karena sulit. Ini kita potong sebisa kita ya guys ya, sebisa kita ngerapiinnya. Nah ini masih ada bengkoknya bagian sini nih, agak dalamnya, dianya agak dalam nih. Kayaknya udah. Coba nih tak rapiin dulu sini di bagian pinggirnya. Wah licin sekali guys. Nama segarnya belum. Wah susah banget nih megangnya. Wah susah cek. Ada kayaknya. Udah cek loh. Yang keriting set di sini nggak ada. Aman sih harusnya nih. Masa segini aja ya? Udah udah. Cukup ya? Cukup ya. Bentar. Perhatiin dulu. Oke guys, jadi ini nggak kita sisir ya guys ya. Kenapa kita nggak sisir? Karena sebelumnya kita udah pernah sisir. Nah, pengalaman kita kalau disisir, apalagi robeknya keritingnya di dalam, astaga susah banget. Gimana caranya ini cok? Bentar ya guys ya. Ini licin banget soalnya guys. Pengalaman saya guys ya, kalau disisir karena ini dalam, mending kepegangin itu, taruh dulu deh. Itu taruh apinya. Nah oke guys, jadi ikannya udah selesai, kita giniin. Ini sekarang coba kita masukin ke air biasa dulu ya guys ya. Ntar. Wah ini bahaya nih kalau dia sampai gini guys. Udah mulai respon. Nah ini dia guys, ini kayaknya guys ya, ini dosis dari
pembiusannya terlalu besar kita tadi guys. Berapa matanya? Nggak, emang gitu dia keluar selaput lendirnya. Aerator aja. Iya kasih aerator nih, kasih aerator bentar guys ya, matiin dulu deh. Sama-sama. Waduh. Wah. Mau. Udah mau gerak, mau naik. Tembak aja dulu dah, tembak terus. Pegangin aja dah dulu. Lemes cuk, parah nih. Miring, jangan miring. Nggak boleh miring nih. Nggak gerak cuk. Mau ya? Gerak ya? Matiin deh. Jangan ditiru guys, serius. Ini dah kalau nggak tahu takaran, rokoknya juga nggak tahu ya, namanya kimia kan kita kan. Dulu saya lupa sih saya pakai rokok apa ya, tapi kayaknya Surya deh kalau nggak rokok yang murah-murah itu dulu guys, atau rokok yang bertembakau atau enggak dulu saya lupa juga. Nih ikannya kondisinya sekarang, nih salah satu cara kita untuk ngerekondisi setelah dia dibius. Jadi kita kasih air yang pendek aja, setelah itu tembak aerator, atau kalau ada oksigen pakai oksigen, itu jauh lebih bagus. Dan ini kita lagi masih nembak, ini sampai benar-benar insangnya dia mau kembang kempis dengan sempurna, baru kita masukin tank. Tapi kalau ini kalian lihat ya, insangnya ini nggak gerak sama sekali loh guys. Nah ya kan, insangnya nggak gerak sama sekali, jadi bener-bener kelewat. Ini namanya gini, apa sih namanya, ngebiusnya itu sampai udah kelewat namanya nih guys. Jadi mungkin airnya terlalu sedikit tadi, terus rokoknya sebatang, itu termasuk kebanyakan kalau pakai Surya gitu. Nah intinya jangan ditiru lah, tapi kita lihat. Tapi di sini saya mau jelasin ya, maksudnya kita kalau ada nih ikan keriting ya, itu kalau bisa jangan disisir ya, soalnya dia biasanya, pengalaman saya di ekor sebelumnya itu, kalau habis dipotong kita sisir, itu tumbuhnya yang di ujung itu nanti bakalan keriting gitu. Itu yang pertama kalau menurut saya pribadi. Terus yang kedua, disisir itu nggak bikin gondrong, itu nggak guys. Jadi disisir itu cuman bikin bukaan sirip itu makin lebar. Jadi kalau disisir itu kan di tulangannya, terus dia disisir tengahnya. Itu kalau ikannya posisinya udah flaring, kalian nggak apa-apa disisir. Tapi kalau ikan nggak ada mental jangan disisir, karena rugi. Ikan nggak ada mental itu sering kuncup, terus kalian sisir nggak bakalan lebar ya. Kecuali ikan yang memang udah flaring, terus buka-bukaan ekornya kurang lebar, buka-bukaan dorsalnya kurang lebar, itu kalian bisa lakukan cara penyisiran untuk melebarkan buka-bukaan dorsal dengan cara ya, setelah kalian sisir atau kalian salon, itu kalian mainin dia, sering-sering dimainin, jadi buka-bukaannya itu mau bagus gitu. Ini kebetulan ikan ini emang nggak saya sisir, tapi saya potong aja ekornya, saya rapiin. Itu saya mau lihat ke depannya bakalan keriting lagi apa enggak, karena kemarin sebelumnya dia itu keriting guys nih, ikannya udah mulai aktif, udah mulai gerak-gerak. Saya sih pokoknya nunggu sampai indikator ya, maksudnya kalau indikator tuh penanda, kalau menurut saya penandanya itu kalau insang udah kembang kempisnya itu udah bagus, berarti ikan udah mulai normal. Tapi kalau belum ya kayak gini gitu. Ini salah satunya sih, aduh ya parah sih ya sebenarnya ya. Cuman ya, tapi alhamdulillah insya Allah ini sih selamat ikannya guys gitu. Cuman ya kayak tadi, emang bius itu kita apa ya, kadang ya namanya sama rokok ya, bukan sama obat. Jadi kita takaran tuh kadang beda-beda, entah kadang rokoknya yang beda, atau takaran airnya yang beda, atau kondisi ikannya itu emang nggak bisa prediksi. Tapi memang pada dasarnya jangan pernah melakukan salon menyalon itu gini ya guys, siapa sih namanya, kalau emang belum profesional mending jangan. Kalau menurut saya sih gitu, soalnya yang namanya nyalon ikan itu nggak mudah ya. Mungkin memang ya kalau kita ngelihat orang tuh kayak gampang, tapi motong apa ikan licin susah dipegang tuh susah guys. Jadi kalau saran saya, kalau emang belum ada pengalaman nyalon, jangan nyalon ikan gitu. Ini saya lihat dulu, insang belum ada respon, parah.
Ini kita tembak lagi pakai oksigen udara. Ikan bergerak. Ya beginilah guys perjuangan, tapi harusnya tetap bisa selamat aman. Oke, kalau gitu kita tunggu lagi sampai nanti ikannya sadar. Nah oke guys, jadi ini kondisi ikan. Ini saya mau jelasin ya guys ya, ini penting banget kalian simak nih di akhir. Ini kebetulan saya habis nonton live pertandingan Onyx versus Blacklist barusan internasional. Waduh mantap, Indonesia menang. Dan ini saya mau ceritain ikannya. Nah oke guys, jadi ikannya dari tadi ya guys ya, ini kurang lebih sekarang sudah ikan ini kurang lebih rekondisi dalam kondisi collab itu sekitar 1 jaman mungkin ya, atau 1 jam lebih bahkan guys, 1 jam lebih bahkan, hampir 2 jam, hampir 3 jam bahkan guys. Nah jadi yang saya lakukan seperti tadi, kita pakai air yang bener-bener dari akuariumnya dia setengah, terus pakai air baru setengah, terus kondisi kalau bisa dikasih aerator, kasih aerator full dah, dan di dekat insangnya, dan airnya kalau bisa pendek. Ini kalau sampai collab ya guys ya, tapi kalau nggak collab ya enggak sih. Ini karena memang takaran waktu dosis kita ngebius ikan ya, kita nggak pernah tahu lah kandungan rokok mungkin beda-beda atau apa gitu ya. Nah setelah itu intinya jangan ditiru kalau nggak profesional, udah itu yang pertama. Nah tapi ini caranya ya kayak tadi, airnya sedikit aja, jadi ikan tuh gampang ngambil udaranya, terus kita tembak aerator, atau kalau ada oksigen kayak saya pakai oksigen, itu jauh lebih bagus gitu guys. Setelah itu ikannya dibiarin aja, ditutup pakai kaca, yang penting ikannya jangan sampai kebalik. Jadi selama badannya dia masih mau lurus, itu kemungkinan ikan selamat masih sangat-sangat besar. Tapi kalau ikan udah miring-miring itu, makanya tadi saya di awal tuh agak panik waktu dia miring, itu saya udah bahaya. Itu soalnya kantung udaranya dia itu mulai apa sih gitu ya, kayak infeksi kantung udara lah gitulah pokoknya guys. Itu yang setahu saya ya. Nah intinya dari kayak gitu saya tutup pakai kaca, saya tembak oksigen, sama kalau ada aerator pakai aerator juga bisa. Saya kebetulan ada oksigen, pakai oksigen, saya tembak, udah saya biarin kurang lebih itu ya 2,5 jam sampai 3 jam. Ternyata ikannya selamat, dan ini kondisinya jauh lebih bagus dibandingkan ini salon yang sebelumnya guys. Jadi kalau yang salon sebelumnya ikan itu collabnya lama banget nih ya, mentalnya guys. Itu hasil potong-potongannya. Nah udah rapi ekornya guys, tinggal lihat nanti tumbuhnya. Nah ini udah saya gedor nih guys sekarang. Bentar blur. Bentar guys. Nah ini kondisi ikannya udah sangat-sangat aman, mentalnya bagus, ekornya udah rapi. Mantap guys, selamat dari kematian. Saya jujur aja guys, saya yang bikin saya deg-degan sama ikan ini ya guys ya, ini bukan karena ikannya collab terus panik gitu, enggak guys. Tapi yang lebih bikin panik itu ini ikannya orang, ini ikannya langganan, ini ikannya orang. Jadi wah, sensasinya itu beda guys, ngeri. Nih, mentalnya jauh lebih bagus. Kalau yang sebelumnya itu perlu waktu 1 kali 24 jam untuk dia bisa bener-bener kayak performanya itu kembali gini guys. Meskipun ini mentalnya sama warnanya belum bener-bener kembali, tapi ini udah bagus banget dibandingkan pengalaman saya yang pertama kali nyalon si Gokong. Kebetulan dulu dibantu sama beli Komang atau beli Radit nih. Cuman warnanya masih pucat, is oke, nggak masalah. Yang penting kan sehat, selamat dari kematian. Mantap. Oke kalau gitu semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Jangan ditiru. Tapi kalau mau meniru ya, satu hal saran dari saya, jangan pakai 1 batang full rokok. Jadi kalian pakai setengah aja. Terus air itu seliter lebih lah kalau bisa pakai. Jadi lebih baik kita ngebiusnya lama dia pingsannya, tapi lebih kondisinya nggak berbahaya gitu dibandingkan kayak saya tadi tuh cepet banget, tapi akibatnya hampir fatal. Saya bahkan hampir kepikiran sama barkanya bos-bosku yang dulu meninggal habis salon tuh. Waduh, saya mikir ini bakalan jadi hal yang sama gitu, tapi untungnya selamat, kita masih dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. See you di next video. Bye bye guys, thank you.